Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat dan juga selamat hari Kamis teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua kalian dan juga dalam keadaan bahagia. Ya, langsung aja di kesempatan kali ini kita akan bahas yang kalian tunggu-tunggu, yang banyak sekali netizen atau pecinta tim nasional Indonesia ini sangat menanti, yaitu soal proses alih federasi Martin Paes. Ini pemain yang paling kita tunggu-tunggu, tentunya dalam rangka persiapan timnas kita, tim nasional senior yang nanti akan mulai menjalani round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana nanti tanggal 5 September kita akan menghadapi Arab Saudi, ya, atau kalau dalam bahasa internasional itu KSA, Kingdom of Saudi Arabia, ya. Dan juga tentunya langsung 10 September tanpa berlama-lama kita akan menjalani pertandingan kedua menghadapi Australia di kandang kita sendiri, tepatnya di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, oleh karena itu keberadaan dari Martin Paes menjaga gawang tentunya ini sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena kebetulan dalam dua pertandingan itu kita akan menghadapi dua negara, dua timnas yang secara secara antropologi begitu ya, secara anatomi itu punya tinggi tubuh yang cukup menjulang. Ya, tentunya kalau kita punya kiper yang juga tinggi, yang kuat dalam bola-bola atas, ini paling tidak bisa mengurangi persentase bahaya di lini pertahanan kita. Nah, dari berita terbaru, mungkin sebagian kalian feeling gue juga udah tahu, udah dengar, tapi memang tadi gue langsung juga ke konfirmasi orangnya, karena terus terang mungkin udah ada beberapa podcast atau channel serupa yang mengangkat news soal ini, tapi kemudian gue langsung tadi mengkonfirmasi kepada Pak Yunus Nusi. Ini adalah sekjen PSSI yang walaupun memang dalam beberapa kesempatan jarang memberikan statement ya. Jadi gue agak terkejut juga nih. Biasanya yang mengeluarkan statement ini biasanya Bang Arya Sinulinga ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini agak jarang-jarang Bang Yunus mengeluarkan statement, kemudian gue WhatsApp. Ya, beliau kemudian ya mengiyakan lah, intinya betul katanya nih. Gue tanya apakah benar kasus Martin Paes sudah diagendakan cas sidang pada 15 Agustus 2024? Jawabannya iya, betul. Tuh. Kita bersabar saja. Kira-kira intinya ya sesuai lah intinya dengan apa yang dalam mungkin 12 jam terakhir kita dengar di lini media massa ya soal Martin Paes. Nah, tentunya beliau juga memberikan statement kalau kita baca bahwa ya kita optimis lah untuk bisa menang. Dan gua rasa kalau dari dari analisa yang pernah beberapa kali gua paparkan juga ke teman-teman, ini seharusnya sih gini. Karena gue selalu mengacu kepada kasus yang paling mirip dan paling baru, yaitu Nedim Becrami. Ya, kalian mungkin yang nonton channel gue yang sangat rajin, yang terus mantengin itu selalu relate ya. Jadi pemain ini juga sama, persis sama, memasuki usia bahkan 22 ya kalau gua nggak salah, pokoknya 21 lah. Dia itu masih membela tim nasional Swiss. Tapi kemudian dia terpanggil untuk membela mother country-nya dia, yaitu Albania. Nah, kemudian di FIFA dia ditolak sidangnya. Jadi mirip. Makanya waktu itu gue bilang Martin Paes ini kemungkinan di FIFA tetap ditolak karena jurisprudensinya atau presidennya atau yang sudah pernah terjadi dengan kasus yang sangat mirip itu ditolak di FIFA. Tapi ketika Nedim itu banding ke CAS, itu dia dikabulkan. Makanya gue bilang kalau mengikuti presiden yang udah lewat seperti Nedim yang paling mirip, kelihatannya kalau di FIFA kita susah untuk menang ya, karena kasusnya mirip dengan Nedim, dan kemudian di CAS kemungkinan menang ya. Tapi ada beberapa yang ya komen mungkin ya kurang paham atau seperti apa, langsung berkomentar, wah jangan mengungkapkan hoax dulu dong Bung, katanya gitu. Bukan hoax, ini kan kita dikasih otak untuk berpikir ya, bahwa ada kejadian yang serupa, jadi mungkin ini bisa menjadi benchmarking atau parameter lah, bukan benchmarking, parameter terhadap kasus kita. Itu mengapa gue rasa salah satu alasannya Bang Yunus itu optimis kita bisa memenangkan kasus inilah, agar Martin Paes bisa sekaligus alih federasi ke PSSI dari KNVB tentunya ya, dari Belanda, untuk membela tim nasional Indonesia tanggal 5 September nanti. Tapi kalaupun the worst scenario, mungkin ada aturan yang mengatakan setelah putusan keluar itu paling lama sebulan, mungkin seperti itu ya. Gue juga terus terang kalau ini kurang paham. Ya paling nggak nanti bulan Oktober kita masih ada batch kedua, yaitu kita bisa tampil di sana. Kalau nggak salah tuh Oktober itu kita
lawan Bahrain sama Cina atau apa gitu ya. Pokoknya yang bulan Oktober itu ada 2 pertandingan lah gitu. Jadi kita berharap seperti itu. Dan juga kedua tentunya karena gue yakin lah Pak Erick Thohir ini ketua PSSI yang memang sangat kita hormati. Ini pasti juga mungkin bahasanya itu bukan lobby-lobby ya, tapi dia juga tahu pasti memilih orang yang terbaik. Bang Arya Sinulinga, Exco PSSI juga beberapa kali mengungkapkan mereka sudah menunjuk, memilih dan mengirimkan tim hukum terbaik untuk memenangkan pertarungan ini. Dan mungkin juga ada kolaborasi ya dengan international lawyer, terutama yang pernah bertarung di ajang yang sama. Dan bukan tidak mungkin ya, ini hanya analisa gua, itu kita menyewa atau meng-hire lawyer internasional yang memang sudah berpengalaman dan pernah menang dalam kasus serupa gitu ya. Karena memang ini ya itu tadi ya, Martin Paes ini sebenarnya secara ADRT, secara statuta FIFA itu memang dia melanggar pasal 9B ayat yang pasal dia melanggar statuta FIFA yang pasal 9 ya, pasal 9B. Ayat ketiga ini ya, pasal 9 tentang pembentukan asosiasi huruf B ayat ketiga yang berbunyi, ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat itu ia belum menginjak 21 tahun. Jadi kalau udah 21 tahun dia main di satu negara ya, jadi nggak masalah dia mau main under 21, under 23. Kalau dia udah 21 tahun mengenakan jersey suatu negara, itu dia habis itu pindah itu nggak boleh menurut aturan FIFA ya. Tapi salah satu alasan, ada dua sebenarnya argumen yang akan kita ajukan di sini, yaitu pertama sudah ada presiden tadi Nedum Batsrami, dan yang kedua adalah ketika saat itu kompetisinya tuh ada COVID sehingga akhirnya kompetisinya dimundurin, dan sehingga akhirnya usia Martin Paes itu sudah menginjak 22 tahun bahkan ya. Jadi waktu itu dia bermain tim nasional U21 Belanda, dan terakhir kali itu dia melawan tim nasional Belarusia dalam kualifikasi Euro Under 21 2021 pada 15 November 2020. Ya itu, jadi November 2020 dia terakhir main untuk tim nasional Belanda di kualifikasi Euro Under 21. Nah tentunya kita tunggu saja, bersabar. Jadi 2 minggu dari sekarang nanti akan bersidang kurang lebih, dan kebetulan gue sudah mulai menjalin relasi dengan teman-teman di CAS. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan bisa menerima informasi yang lebih cepat dan lebih akurat ya, sehingga nanti ketika ada putusannya tanggal 15 Agustus ya, konon katanya 15 sidang Agustus, kemudian 18 Agustus itu akan diputuskan. Nah ini lumayan cepet nih kalau benar ya, karena ini gue baca dari beberapa sumber di lini media massa, makanya cepet karena Batsrami itu habis sidang itu keputusannya lama nih teman-teman ya, kalau nggak salah 2 bulan ya, tapi mungkin entah sekarang udah berubah ya, CAS nggak tahu seperti apa. Pokoknya intinya menurut informasi itu 15 Agustus sidang, 18 diputuskan. Nah kalau ini benar, dan mudah-mudahan kita masih sempat untuk mendaftarkan nama Martin Paes di timnas yang akan berlaga di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Wah ini suatu berkat yang luar biasa ya buat tim nasional kita. Dan yang gue bilang tadi, karena kita sangat membutuhkan kiper yang memang kuat dalam bola-bola udara ya. Oke. Mungkin gua rasa itu aja update dari sidang soal Martin Paes ya. Gua rasa ya Pak Erick Thohir bukan ketua PSSI yang kaleng-kaleng, jadi gua rasa dia akan bisa memenangkan duel ini ya. Oke, mungkin kalian ada yang mau menambahkan, ngasih informasi atau mungkin apapun itu, silahkan tinggalkan komen, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga selalu nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada update-update terbaru dari channel Bung Harpa terkait apapun itu, kalian tidak ketinggalan, dan jangan lupa share ya, siapa tahu teman-teman kalian juga senang atau butuh dengan informasi-informasi timnas yang terbaru dari channel Bung Harpa. Terima kasih dan sehat selalu buat kalian. Bye bye.